Hai semua. Nah, halo semuanya. So hari ini kita akan live cooking lagi bareng Chef Alvin Kapau. Chef Alvin udah masuk. Hai Chef Alvin. Halo, Halo, apa kabar Chef? baik. Baik ya. Itu suara saya kedengaran nggak jelas nggak Chef? Kedengeran, kedengeran kok, Suara saya kedengeran. kedengaran jelas. Kedengaran ya. Oke. Hmm, Wah, anak-anaknya kayaknya lagi main-main tuh di belakang ya. Suara anak-anaknya kedengaran. kedengeran banget ya. Iya, lagi rame di luar soalnya. Oke, oke baik. Nah, jadi buat pemirsa homemade yang baru join, hari ini kita akan live cooking bareng Chef Alvin. Jadi Chef Alvin akan ngobrol juga bareng kita, selain ngajarin cara masak singgang ikan nila ya Chef ya. Iya, betul sekali. Oke, Chef Alvin boleh dong kenalan dulu, ngobrol mengenai backgroundnya, itu perkenalkan diri dulu sedikit ke pemirsanya Home Indonesia. Halo, Home Indonesia. Apa kabar? Saya Alvin Maulana, nama aslinya bisa dipanggil Kapau. Saya co-foundernya Oke. dari Masak TV dan Tastemaker di Tastemaker Indonesia. Jadi kalau pernah tahu ada video-video masak yang cuma tangan doang itu dari Tastemaker. Itu kebetulan kita perwakilannya untuk di Indonesia. Tuh. Oke, iya. Wah, kayaknya memang sebenarnya banyak banget ya di antara teman-teman saya ataupun juga audiensnya Hmm. homemade itu sebenarnya itu penggemarnya masak TV. Soalnya kan di sini kita sering ya sering kehabisan ide mau masak apa, tapi masak TV itu biasanya memberikan inspirasi gitu. Heeh. Jadi, heeh. Apa kita langsung masak sekarang, Sus? Sambil ngobrol atau Oke, kita? sip. Heeh. Kita Oke, langsung mulai aja ya. Aku sorry ganti ini dulu sini. oke, 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 sip. jadi Ya. sesuai sama resep yang dibagiin kemarin kan. Jadi Mm-mm. pertama, sebelum kita mulai masak nih yang perlu disiapin adalah si wajan. Nah, wajannya itu dialasin pakai daun pisang kayak gini nih. Oke. Sorry. Oh, jadi wajahnya Nah, itu. ini ada Oke, wajan oke. ya, wajan dialasin pakai. Mm-mm. Pakai daun pisang ya. Koneksinya agak agak hilang sedikit nih. Agak hilang sedikit ya. Iya, agak hilang sedikit. Heeh. Udah kedengaran belum? Udah. Udah kasih ya sebentar. Udah ya. Oke. So kita lanjut aja. Oh, jadi berapa berapa lembar ya, Chef ya, daun pisangnya yang akan ditaruh? Oke, kita alasin dulu si Ya, wajannya pakai daun pisang. Nah, agak banyak. oke. Ini aku pakai Agak berapa banyak lembar ya. nih? Berapa Banyak sih aku lapis pakai ya, ini. Chef? Iya. Satu, aku pakai sekitar 5 lapis nih. Oke, 5 lapis ya. Wah, Hmm. banyak sekali. Ini gunanya apa nih? Kenapa mau dialasi dengan daun pisang? Nah, jadi sebenarnya kalau ya, nah itu masakan dengan tekniknya dia
dibakar sebenarnya. Ya. Cuman ini ada sedikit berbeda dengan pepes. Kalau pepes itu kan dia dikunci bahannya. Ya, kalau ini tidak dikunci, jadi kita menggunakan wajan seperti ini, dialasin daun pisang, biar dia tidak gosong, makanya kita kasih daun pisang agak banyak. Jadi sebenarnya prosesnya nanti kayak seperti mengukus, tapi tidak tanpa air, jadi benar-benar pakai panasnya langsung dari api aja. Itu sudah. Oke. Nah terus nih ada daun kunyit. Daun kunyit kita bisa taruh dulu di bawah. Oke. Daun kunyitnya itu kita taruh sebagai alas ya? Ada sedikit aja, cuma butuh 1 daun kunyit aja paling. Oh oke. Saya ambil dulu ya Chef ya. Aja. Tadinya daun kunyitnya saya iris tipis-tipis nih. Saya ambil dulu. Itu juga perlu, sorry. Itu juga perlu. Oke. Perlu kok. Yang iris tipis juga perlu. Iya. Cuma 1 ya, Chef ya? 1 lembar saja ya? Iya, 1 daun lembar kunyitnya aja. cuma 1 lembar. Oke, sip. Oke. Udah? Oke. Udah, Chef. Nah, Udah. terus Oke. kita kan tadi ada bumbu yang dihalusin tuh. Ada cabai merah, ada bawang putih sama bawang merah. Ya kan? Yang udah dihalusin. Iya, benar. Ini dicampur sama bahan yang diiris. Yang diiris tadi ada bawang merah, daun kunyit, sama ada daun jeruk, sama daun bawang. Iya, ya? Benar. Ini kita campur jadi 1 ya. Sorry aku taruh di dalam sini biar gampang. Oke, sip. Dicampur jadi 1. Nah, karena tadi aku ngalusin bumbunya tadi sudah kasih garam, jadi aku nggak perlu kasih garam lagi. Kalau misalkan belum dikasih garam, silakan dikasih garam untuk kasih rasanya. Ini dicampur jadi 1. Sebenarnya singgang ikan nila ini nah ikannya itu sebelumnya udah untuk ikannya tadi udah dikasih jeruk nipis ya. Ini dicampur jadi 1. Udah. Oke. Ikan saya belum saya lumuri jeruk nipis tadi, Chef. Saya buatin sekarang. Ini kalau udah. Ya. Ini kalau udah, kita ambil tomat yang udah diiris-iris, tomat merah sama tomat hijau ya. Ini kasih dulu sebagian di bawah. Oke. Tadi wajannya dipanasin nggak, Chef? Nggak usah dipanasin. Nggak usah aja. dipanasin, karena prosesnya sebenarnya lumayan lama untuk ngedieminnya. Kita bakal masak ini kurang lebih sekitar 30 menit. Oke. Terus ini ada daun kemangi ditaruh. Ya. Juga. Daun kemanginya juga di bawah ya? Di bawah di wajan ya? Tapi nggak semua ya, setengah dulu ya. Oke. Terus bumbu yang dicampur tadi dikasih sedikit. Hanya sedikit ya? Semua. Oke. Ya, setengahnya lah kurang lebih. Tanpa campuran minyak ya? Tanpa minyak sama sekali. Tanpa minyak, tanpa air. Belum, Chef. Sebentar ya. Tadi, oke. Tadi daun kemanginya ada yang udah tercampur di dalam bumbunya sih. Nggak masalah ya? Apa-apa. Oh, oke. Nggak masalah. Sorry ya, karena bukan chef, masaknya ini lambat.
Nggak bisa cepet. Oke. Oke, Chef. Dan Udah? Dari dalam wajan? udah. Iya. Jadi Udah? tomatnya semuanya Dari susun ditaruh ya? di dalam ya? Tomatnya semuanya juga Setengah ya? aja, setengah. Setengah aja Setengahnya ya? aja, Oke. setengahnya. Setengahnya Oke, dulu. sip. Karena nanti kita akan nutup ikannya pakai barang sisanya. Bahan sisanya. Oke. Kalau udah, terus Mhm. ikan nilanya kita di atas. Iya. Kita taruh di Di atas ya. atasnya. Oke. Ikan nilainya numpuk ke atas atau sebelah-sebelahan ya, Chef? Berjajar aja, kanan kiri. Oh, kanan kiri ya. Iya. Kayaknya wajanku nggak cukup sih. Tapi coba ya dites. Nah ini kalau udah, Kemarin, ya, uh sama bumbu udah. tadi, Mm-mm. ini kita taruh lagi di atas. Kita bumbu Oke. tadi. Kita Tomat, taruh semua ya. sambal tadi, semua ditaruh di atasnya ikan. Ya. Ini sebelumnya saya udah kasih garam ya, bumbunya ya. Oke. Oke. Iya, ya. Tadi juga udah saya kasih garam. Nah, terus kita kasih daun kemangi lagi. Mm-mm. Oke. Semua siap saya masukin. Mm-mm. Oke. Pokoknya tinggal ditumpuk blek satu. Gimana, gimana, Chef? Udah ditutup semua kayak gini nih. Kelihatan nggak ikannya ditutup sama si tomat, sambal, dan daun kemangi. Oke, jadi tomatnya juga dihabisin ya, semuanya taruh di atas ya. Habisin semuanya. Nah, Oke, hampir ya, masih belum. Bentar lagi. kalau sudah, terus Mm-mm. bagian atasnya ditutup lagi pakai daun pisang. Oke, daun pisang yang lain ya. Oke. Iya, paling cuma 2 lembar aja cukup. Oke. Nah, setelah itu ditutup nih. Mhm. Oh, oh ya, Oke, ditutup. wajannya di. Terus kita baru menyalakan apinya. Oke. Ekornya keluar nih, Chef. Nggak masalah ya? Ekornya nongol. Di bawah. Ekor ikannya keluar sedikit. Halo. Halo, Iya, ditutup. kedengaran nggak Terus sih? kita Iya, nyalain ditutup. kompornya, O- medium aja apinya. Oke. Ya. Cuman ini karena aku tutupnya kurang berat, aku kasih pemberat pakai Mm-mm. ulekan di atas, biar dia tetap turun. Oke, oke. Bener-bener. Oke. Oke, dan habis itu Aku juga cari pemberat ya sebentar ya. Aku cari pemberat dulu sebentar ya. Sepertinya.
Oke, Chef. Oke, udah? Oke, Apinya udah. medium aja? Iya, Apinya medium? udah. Boleh dipasang timer 30 menit? Udah, 30 menit tinggal. ya. Oh, oke. Iya. Oh, ekornya Tinggal gitu doang. nongol ini samping, dari samping. Ekornya keluar-keluar dikit. Oke. Oke. Oh, jadi kita pasang timer ya. 30 Iya, 30 menit. Coba dulu. Apinya medium ya? Iya, apinya medium. Udah. Nah, jadi kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya singgang itu adalah salah satu proses memasaknya orang Minang. Itu caranya ya dibakar seperti ini. Bedanya dengan pais atau pepes, itu biasanya kalau pepes itu kan dia harus dulu, terus bagian ujung pakai ini atau nggak pakai tusuk gigi biasanya. Nah, ini berbedanya dengan si pepes itu seperti itu. Dan kalau di Minang Tinggal leggings dikit. agak sedikit sulit untuk mendapatkan daun ruku-ruku, jadi aku ganti. Yang paling gampang adalah dengan daun kemangi. Dan umum banget untuk jenis masakan ikan, orang Minang menggunakan daun ruku-ruku. Oh, oke. Tapi kenapa ya kalau kayak singgang seperti singgang ikan itu jarang malahan dijual di rumah makan Minang ya? Sebenarnya gini, kalau singgang ayam gini, karena sebenarnya gini, makanan singgang ini biasanya dipakai buat kalau misalkan ada acara yang agak besar gitu. Dan kenapa singgang? Kalau misalkan dia dipotong-potong, itu namanya bukan singgang. Makanya kemarin kan nanya ya, ikannya bisa dipotong-potong atau enggak. Nah, itu jadinya nggak singgang. Karena kalau singgang itu biasanya harus utuh. Kalau misalkan ayam itu utuh. Dan singgang itu ada dua macam. Ada yang pakai santan. Nah, ini kita bikin versi tidak pakai santan sama sekali. Dan kita masaknya juga tidak pakai minyak sama sekali. Iya, berarti gitu. Ini sehat banget ya? Sehat banget dong. Iya, betul sekali. Iya. Dan ini beda banget dengan masakan Minang yang biasanya. Karena kan masakan Padang itu enaknya itu karena minyaknya, karena cabenya. Itu biasanya banyak sekali minyaknya. Gitu. Cuman ya jadi... Halo. Iya, sorry ya. Halo. Kayaknya koneksinya, iya. Kadang-kadang bisa off sedikit. Oke, terus tadi kan kita cerita kalau Chef Alvin ini merupakan founder dari Masak TV ya, dan Taste Indonesia. Betul. Nah, bagaimana pertamanya itu bisa punya ide itu untuk membuat platform seperti Masak TV begitu, sama Taste Meet? Apa jadi yang membuat Chef terinspirasi? Kalau boleh cerita, kalau boleh cerita sedikit tentang Masak TV sendiri, sebenarnya gini, Masak TV itu ada dulu itu dari pas aku masih kuliah. Ya kan aku kuliah di Perhotelan Trisakti dulu. Nah, terus aku ketemu sama temen juga, ada temen dia anak Paramadina kebetulan, beda fakultas, beda kampus juga, kita teman main aja. Terus tiba-tiba kita kebetulan dia punya PH nih, production house. Akhirnya kita ngumpul-ngumpul terus bingung bikin apa, kira-kira kita pengen bikin apa ya, bikin sesuatu. Akhirnya kita melihat bahwa ada satu keresahan dari teman-teman aku dan teman-temanku yang dalam satu tim ini, melihat bahwa teman-teman kita ini banyak banget ternyata yang kuliah kerja di luar negeri pada tahun itu. Kita kan mulai dari tahun 2008 ya. Dan pada saat itu istilahnya ya belum ada tukang masak tuh belum seheboh sekarang lah. Gitu kalau tukang masak. Karena kan 2008 ya sampai sekarang udah 12 nah, jadi, tahun. Pada saat itu kita lihat ya mereka ini kalau kuliah kerja di luar negeri nih kan pada nggak bisa masak rata-rata gitu kan, karena nggak dibekalin untuk ilmu masak sama orang tuanya. Apalagi ya generasi aku anak tahun 80-an, orang tua juga kayak enggan mau ngajarin anaknya buat masak gitu kan. Akhirnya dari situlah kita ngide, ya udah deh kita bikin video masak-memasak. Nah dulu platformnya belum YouTube, pada saat itu belum ada YouTube ya, sampai akhirnya berubah di YouTube. Dan sekitar tahun 2011-2012 akhirnya kami itu
diundang sama TasteMate US, bukan pusatnya TasteMate itu di US. Akhirnya kita menjadi salah satu partnernya dari TasteMate gitu. Wow. Jadi kita masuk di dalam networknya TasteMate dan kita diminta untuk nge-produce juga, kebetulan PH-nya ya, diminta untuk nge-produce juga video-video untuk TasteMate Indonesia, dan kita bikin video untuk TasteMate Indonesia dan Southeast Asia. Jadi kalau misalkan kayak misalkan di TasteMate Indonesia itu ada makanan Singapura, makanan dari Malaysia ataupun makanan Thailand, itu memang kami yang buat gitu. Karena perwakilannya untuk di Southeast Asia kami yang kerjain. Oh, oke. Gitu. Oh, jadi dari satu Southeast Asia ini sebenarnya yang kerjain itu TasteMate Indonesia ya? Timnya TasteMate betul Indonesia, sekali. yaitu timnya Chef. Wow, itu apa nggak pernah kehabisan ide masak, Chef? Setiap hari itu berarti harus masak menu yang baru begitu. Nah, luar biasa banget. Jadi sebenarnya gini, awal sekali kan kita waktu pas bikin Masak TV ya, aku dari Masak TV aja. Jadi waktu pas bikin Masak TV itu kita dulu mikir kan, kira-kira apa ya kalau kita pengen bikin video masak, acara masak biar beda dari acara masak yang lain. Nah, akhirnya kita timbul ide gitu kan, karena keresahan teman-teman ini kayak wah mereka ini banyak banget yang nggak bisa masak yang hal yang dasar banget dari situ. Akhirnya di awal kita bikin ide gimana kalau kita bikin menu makanan yang umum banget anak-anak Indonesia biasa makan di rumahnya. Akhirnya kita mulai dari yang paling dasar, dari cara bikin nasi putih. Karena saya yakin pada saat itu teman-teman di Indonesia tuh banyak yang belum bisa bikin nasi putih kalau tidak pakai magic jar atau magic comb. Iya, gitu, benar. kan. Akhirnya kita mulai dari situ. Terus ya, kita memulai terus kita memulai dengan membuat menu-menu Nusantara. Pada saat itu kita sempat ada satu buku pegangan. Buku pegangan ini ada sekitar tahun 60-an. Itu sebenarnya buku yang diinisiasi oleh Bapak Soekarno ya untuk mengumpulkan resep seluruh Indonesia. Nah, dari buku itu saja itu resepnya sudah ada ribuan. Nah, tapi kita melihat bahwa aku dan teman-teman ini tuh ada dari berbagai macam background nih. Kayak aku dari keluarga orang Jawa, terus temanku dari orang Minang, terus ada yang orang Riau, ada yang orang Papua juga gitu kan. Akhirnya kita coba ngumpulin dari situ, tanyain kayak, lo biasanya masak di rumah tuh mamanya masak apa? Gitu. Akhirnya kita ngumpulin menu-menu dari rumah masing-masing. Dan jujur aja, kalau misalkan kita ngelihat data pemerintah sekarang, Indonesia itu terdiri dari 1.340 suku, dari 1.340 suku. Bayangin kan, ada 1.340 suku. Nah, dalam satu suku, bayangin untuk bikin satu resep saja itu berbagai macam. Itu banyak banget, gitu kan. Nah, katakan dalam satu suku, di dalam satu desa ada 5 rumah, ada 5 perbedaan resep. Dikalikan berjuta-juta macam resep itu yang ada di Indonesia. Jujur, sampai detik ini dari tahun 2008 kita malah belum kehabisan resep. Masih banyak yang perlu dieksplor banget. Gitu. Wow, keren banget. Tapi memang ini keren banget soalnya salah satu ya pelopor ya, pioneer untuk beneran buat platform resep masak itu yang simple tapi memang langsung ke intinya itu langsung jelas. Juga memang sangat membantu sebenarnya. Makanya kemarin ada kesempatan Home Indonesia untuk belajar dari Chef Alvin, kita bangga banget sebenarnya. Iya. Terus berarti dari Chef sendiri dulunya itu kuliah di bidang perhotelan ya? Apakah dari Chef Alvin sendiri punya background di tata boga atau bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya saya lulusan hotel manajemen STP Trisakti ya, angkatan 2006, dan kebetulan pada saat itu saya memang serius untuk lebih ke arah kitchen ya, untuk dunia F&B-nya. Dan saya lebih banyak sebenarnya ketika saya bekerja secara profesionalnya itu kebanyakan memang di dapur gitu. Sampai salah satunya ya saya dulu sempat kerja di Hard Rock Cafe Bali, sempat juga nyicipin kerja di Ritz-Carlton, sempat jadi tukang cuci piring loh di sana. Terus sempat di beberapa restoran juga, ada di
saya waktu itu sempat bikin satu restoran di Jakarta, terus kita sampai bisa bikin cabang di Medan juga, terus ada restoran di Manado juga, itu sampai akhirnya memang berapa tahun ini belakangan saya sempat bikin bisnis sendiri, dan akhirnya sekarang saya balik lagi untuk ngurusin lebih dalam mengenai masak TV dan Tastemakers-nya sendiri di Jakarta. Gitu. Sekarang saya udah in-house full kerjaan saya di masak TV dan Tastemakers. Wah, bagus banget sih. Tapi memang ya karena tadi ya Tastemade ini dan Masak TV ini pun juga merupakan suatu penolong gitu bagi ibu rumah tangga. Dan memang sangat berkembang ya. Dari saya lihat tuh pertama mulainya itu dari blog ya, blogging ya. Dulu pas Masak TV itu memulainya itu kan dulu belum ada platform YouTube. Berarti mulainya dari sebenarnya blog. Gini, sebenarnya kita nggak mulai dari blog sebenarnya. Jadi sebenarnya gini, video masak memasak itu yang kita buat gitu ya. Pada tahun 2008 itu disebutnya adalah podcast. Oh, podcast. Gitu. Okay. Iya, pada saat itu sudah disebut podcast sebenarnya. Nah, dan kita selalu bilang video kita adalah webisode. Ada orang kan bilang ya episode, kalau kita bilang webisode. Nah, kita memang ada satu platform sebenarnya sebelum YouTube. Itu saya agak lupa namanya apa sebenarnya ya. Sampai akhirnya platform itu memang sudah tidak ada lagi dan dibeli sama YouTube, dan sekarang berganti menjadi YouTube, dan kita mainnya di YouTube, Facebook, Instagram, di Pinterest juga gitu. Oke, bagus banget. Wow, jadi oke. Berarti memang kalau berarti Masak TV sendiri itu dalam sehari itu biasa produksi berapa episode ya? Maksudnya berapa resep yang dimasak setiap harinya? Kalau kita sebenarnya hitungannya gini, kita nggak tiap hari produksi video sebenarnya. Cuman kalau untuk satu hari produksi video kita bikin 3 video. Tapi kita sebenarnya kita tergantung berapa banyak kebutuhan. Kita ini kan untuk upload video baru itu kalau di Masak TV seminggu 3 kali. Jadi dikali 3, dikali 4 lah. Kurang lebih sekitar 12 episode video tiap bulan. Gitu. Nah, kita biasanya kalau syuting itu bisa sekalian untuk 2 bulan periode gitu. Jadi kayak di bulan Januari kita langsung bikin video untuk bulan Januari dan Februari gitu. Tinggal dibagi aja sih sebenarnya gitu. Biasanya kita kalau syuting full di 1 bulan sekitar 1 minggu, paling sebentar, paling lama 2 minggu. Oh, gitu. Oke. Berarti itu triknya juga ya, bisa di copy dulu. Iya, itu trik manajemennya. Oke. Nah, jadi berarti ini yang masak ini berarti tim Masak TV ya semuanya ya? Iya, betul sekali. Kita ada, kebetulan kalau di Masak TV kita timnya lumayan besar sih. Kita ada tim sosmednya sendiri, ada tim marketingnya sendiri, ada tim AE-nya sendiri, ada kebetulan tim dapur saya yang megang. Tim dapur kita juga isinya ada 3 orang, kita juga ya riset juga, kita juga memang, jadi semua video yang sebelum diupload tuh, sebelum di syutingnya kita selalu riset dulu sih. Jadi kayak misalkan resep apa, riset dulu, cari dari sumbernya dari mana segala macam. Biasanya kalau saya suka dibantu sama teman-teman juga, kayak kita ada di daerah-daerah tuh biasanya suka ada kayak misalkan Medan kulineri apa gitu, misalkan biasanya kan Instagramnya ada gitu kan. Nah, teman-teman di daerah biasanya suka ngebantuin juga, kayak misalkan kita nanya sama mereka, kayak teman-teman di Aceh ada namanya I Love Aceh gitu kan, mereka perkumpulan gitu, kita suka nanya sama mereka kayak resep ini gimana ya segala macem gitu, kita cari. Dan jujur aja kita ngobrol sama teman-teman dari 5 orang, kadang-kadang untuk satu resep tuh ada perbedaan, sampai akhirnya kita harus melihat sendiri dan kita melakukan pendekatan untuk membuat satu resep sampai akhirnya dijadikan video. Gitu. Oh, oke. Keren. Nah, jadi ini kebetulan ada pertanyaan nih, Chef. Itu dari audiens yang namanya Sri Dewi Putri. Dia menanyakan, selain masakan Nusantara, apakah Chef juga bisa membuat cemilan-cemilan seperti kue dan sebagainya? Nah, sebenarnya kalau dari major kuliah saya, sebenarnya saya belajar untuk segala macam jenis masakan. Dari mulai masakan yang asin untuk masakan makanan utama, sampai pembuatan pastry, sampai pembuatan snack-snack juga gitu. Cuman kalau saya pribadi sebenarnya
saya lebih serius untuk di hot kitchen. Jadi untuk rata-rata makanan-makanan utama lah istilahnya gitu. Nah, dan saya kebetulan kemarin saya sempat ngambil beberapa course juga karena saya juga tertarik dengan dunia roti gitu. Jadi saya lebih ke roti sih daripada kalau harus bikin resep-resep manis, kue-kue kering seperti itu. Saya lebih ke roti. Ataupun makanan-makanan yang gampang. Kalau jadi saya sebenarnya sih memang yang namanya chef itu, ya kalau yang namanya chef itu, jadi mereka tuh punya spesialisasi sendiri gitu loh. Jadi misalnya kalau dibilang bisa bikin kue kering, bisa nggak bisa, tapi bisanya juga yang nggak terlalu jelimet atau gimana ya, bikin cookies, bikin nastar masih oke lah. Tapi kalau udah yang aneh-aneh bikin apa gitu, karena bukan spesialty saya bilang saya tidak 100% bisa untuk melakukan itu. Gitu. Tapi mengerti dari segi proses dan kurang lebih tips and triknya saya mengerti. Iya, bagus. Nah, jadi berarti chef ini kan selalu bekerja di dunia kuliner ya. Jadi dari chef sendiri, apakah masak setiap hari untuk diri sendiri, atau karena udah keseringan di kitchen jadinya males masak dan lebih sering itu grab food? Nah itu yang sering jadi pertanyaan untuk orang-orang tuh. Kadang-kadang orang juga bilang gini kan, wah kalau chef begini mah kalau punya istri gitu kan enak, istrinya dimasakin terus tiap hari di rumah. Jadi sebenarnya gini teman-teman, yang namanya chef itu juga manusia loh. Jujur ya, istilahnya gini, seorang chef itu kalau dibilang kita bikin makanan enak-enak segala macam dengan bahan makanan yang luar biasa utama, tapi jujur saya pribadi itu suka banget sama nasi lalapan pakai sambal sama ikan cuek digoreng gitu, saya udah doyan banget gitu loh. Seleranya justru malah jujur ya, untuk makanan enak-enak itu saya agak-agak sedikit kayak agak males sebenarnya gitu, udah bosen gitu. Itu kadang-kadang juga kayak misalkan diajakin makan kemana gitu kan, kayak nggak mau makan nasi uduk aja di sini gitu, karena udah bosen gitu kayak gitu. Iya, karena udah bosen. Tapi kalau harian sih ya, kalau dibilang masak tiap hari nggak juga sih, cuman ada aja gitu. Lebih sering mesen, jujur aja saya mesen lah, karena ya praktis segala macam. Udah gitu sekarang kerjaan di Masak TV juga, istilahnya juga kita kan banyak riset ya, makanya saya lebih banyak sering mesen aja sih, ataupun ya kadang-kadang masak-masak sendiri juga, masak-masak juga gampang-gampang kok, bikin tumisan-tumisan aja ataupun yang simpel-simpel, nggak tahu ribet. Ya memang yang sukanya apa ya buat yang itu ya. Karena kenapa saya menanyakan pertanyaan ini? Karena biasanya ya kalau saya masak sendiri itu saya nggak suka yang masakan yang saya masak gitu. Nggak tahu sih, kayaknya selama proses memasak itu jadinya rasanya udah kemakan begitu. Jadi akhirnya pas udah selesai, oh iya juga untuk chef ya, iya. Jadinya saya merasa, kalau udah masak kayak dulu saya masih megang restoran dulu ya. Dulu ya gitu, kalau udah masak banyak apa segala macam, saya biasanya gitu kadang saya minta tolong anak buah saya gitu kan, tolong bikinin gue apa kayak nasi goreng ya atau apalah gitu. Makannya malah makan yang nggak mau bikin sendiri gitu, karena jadi nggak ya udah malas ngeliatnya, udah makan yang gampang-gampang. Kadang saya minta bikinin nasi putih telur ceplok pakai kecap manis udah cukup lah gitu. Ya, nggak yang ribet-ribet gitu. Tapi itu kayaknya favorit semua orang ya, nasi putih telur ceplok. Nah jadi ikan nila saya udah kecium sih rasanya. Apinya medium ya, jangan terlalu besar ya, medium aja. Aku lumayan worried sih. Ini sebenarnya medium sih, cuman nggak tahu. Itu kalau kompor yang dipakai di situ apinya kan nggak terlalu besar sebenarnya. Iya, aku set di derajat 600, tapi maksimalnya 1300. Jadi I think ini medium sih. Nah, jadi tadi kan kita ngobrol, sekarang aku mau nanya nih ke Chef Alvinnya. Itu biasanya semua resepnya yang Chef Alvin masakin itu biasanya ambil dari resep orang lain atau udah dimodifikasi sama Chef Alvin sendiri, ditambahin sentuhan-sentuhan atau apa gimana? Kalau untuk nih di Masak TV ya,
Kalau untuk dimasak TV sendiri sebenarnya untuk resep-resep yang sudah ada gini biasanya kita melihat dari beberapa sumber. Pertama buku, kedua adalah dari googling. Googling aja kita udah bisa nemu banyak kan, ada Cookpad, ada apapun itu segala macam. Ketiga adalah dari istilahnya orang yang memang membuat langsung, misalkan resep singgang gitu ya. Saya akan coba cari kira-kira siapa teman-teman yang memang asli orang Minang segala macam. Kita coba wawancara nih. Ini resep ini gimana bikinnya segala macam gitu. Nanti kita coba akan compare dari yang buku, dari yang Google kita dapat, dari yang hasil kita wawancara. Nanti dari situ kita akan melihat satu garis tengah biasanya. Ada garis tengahnya kira-kira kurang lebih sebenarnya dasarnya adalah seperti ini. Itu yang akan kita pakai. Jadi sebenarnya untuk resep sendiri tidak terlalu dimodifikasi terlalu berat. Kita nggak mau modifikasi yang aneh-aneh lah. Kita nggak mau bikin tiba-tiba bikin rendang dengan nanas gitu. Nggak gitu. Jadi rendang, katakan kalau orang bikin rendang ada beberapa macam. Ada yang nggak suka pakai dikasih bumbu kari. Ada yang suka pakai bumbu karinya. Ada yang suka pakai santan gongsong. Ada yang enggak gitu ya. Nah kita ambil jalur tengahnya aja. Jadi dari kesamaan ini itu yang kita ambil. Oke. Oh berarti dari garis tengah ini langsung dimasakin gitu. Berarti atau dites dulu sebelum dibuat videonya. Oh dites dulu. Oke. Jadi setelah di riset kita tes dulu. Kebetulan kan anak-anak di kantor juga banyak. Kita di kantor tuh tim kita ada sekitar 20 orang. Nah lumayan deh. Ada banyak panelis kan. Jadi selain kita kasih anak-anak suruh cobain gimana komennya apa segala macam kayak gitu. Atau kadang-kadang gini pendekatannya, misalkan kami lagi pengen bikin satu versi masakan, katakan gini, masakan Indonesia yang kira-kira bahannya bisa disubstitusi. Jadi bisa dibuat teman-teman mungkin yang tinggal di Eropa. Gitu, kayak misalkan mereka nggak bisa dapat, kayak contoh lah, mungkin mereka nyari kecap manis, nggak ada. Kita akan coba cari substitusinya seperti apa, gimana caranya mereka bisa mudah mencari kecap manis gitu kan. Mungkin kalau Eropanya masih di UK masih gampang gitu, tapi kalau udah kayak di Swedia mungkin agak susah gitu kan, atau di Kanada juga susah nyari kecap manis gitu kan, karena lebih banyak di sana tuh paling ada kan Chinatown ya jualnya paling barang-barang produk-produk makanan-makanan untuk Chinese sendiri gitu. Untuk Indonesia kadang-kadang masih agak susah. I see. Oke. Jadi berarti intinya itu semua masakan yang di-post di Masak TV ini verified by Chef Alvin. Begitu ya. Kita dan tim sudah melakukan uji coba sebelumnya. Ya. Terus kemarin kan kita sempat ngobrol nih sama Chef Alvin ya. Itu by the way, audience yang mau nanya-nanya sama Chef Alvin sekarang nih kesempatannya bisa nanya di comment box. Terus bakal dijawab. Ya, hopefully. Nah, kemarin kita sempat ngobrol nih sama Chef Alvin. Jadi saya tahu kalau Chef Alvin pernah menjadi kepala dapur di suatu event yang dilakukan di Istana Negara. Nah ini kan achievement banget ya, soalnya kan dari segitu banyaknya chef itu bisa Chef Alvin yang terpilih. Nah itu gimana ceritanya? Ada cerita yang mau di sharing mengenai hal itu atau gimana? Jadi sebenarnya kalau saya nggak bisa bilang diri saya doang gitu ya. Sebenarnya kan ini adalah saya lebih bisa bilang ini ngebawa Masak TV. Nah kebetulan Masak TV punya chef, adanya saya, gitu kan. Dan kebetulan saya kepilih waktu itu untuk memang, karena kebetulan teman-teman saya yang host juga, ada chef juga, mereka nggak bisa, akhirnya saya yang harus pilih di situ, gitu. Jadi sebenarnya, jadi dulu itu kita kebetulan kan dekat sama Kementerian Perikanan juga, gitu kan, sama beberapa kementerian juga, istilahnya kadang-kadang kita suka diminta untuk bantu-bantu tuh, misalkan mereka lagi ada program apa, mau ke luar negeri, terus butuh kita sekalian deh pengen bawa misi mengenai makanan Nusantara apa ya, kadang-kadang kita ngebantuin. Nah terus kemarin Kementerian Perikanan itu punya program sama Pak Jokowi kan, untuk naikin orang Indonesia biar lebih banyak untuk makan ikan. Akhirnya bikinlah program si lomba masak ikan Nusantara. Akhirnya ya udah pada saat itu dibikin, kita cari pesertanya, kita keliling Indonesia. Terus dari situ kita kumpulin pesertanya, sudah dapat. Nah pemenang dari tiap daerah kita kumpulin, terus kita ajak ke istana masak untuk
Pak Jokowi pada saat itu. Nah kebetulan saya yang Oke. mimpin dapurnya untuk menjaga teman-teman pemenang ini biar mereka masaknya juga benar, produknya juga hasilnya bagus dan lain-lain gitu. Wow, quality control ya berarti ya. Pas kemarin. Halo, ya. Hai, Ya, Chef. gimana? Iya, Ya, kedengaran halo. nih. Oke. Oh, berarti kemarin Chef ini sebagai quality control pemenang-pemenang yang masakin Yes, Pak Presiden ya kemarin betul. ya. Wah, Mm-mm. keren banget ya. Jadi gimana perasaannya pas kemarin di Istana Negara? Dapurnya itu Di Istana gimana? Atau Negara, ada yang mau eh, di-share? Mm-mm. kalau saya bisa bilang dapur di Istana Negara kurang lebih sebenarnya sama dapur profesional sama ya. Cuman Oke. yang saya bisa bilang sama dengan dapur-dapur rumah tangga lainnya di Istana Negara tuh juga ada ternyata ulekan gitu. Oh, Jadi masih ketemu ulekan, oke. masih ketemu ya maksudnya masih banyak barang-barang istilahnya yang biasa dipakai di rumah sebenarnya dipakai juga di sana gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu jauh beda juga. Cuman kalau dari segi Oke. alat segala macam memang kelasnya udah untuk kelas profesional ya dan yang pasti luar biasa di sana negara itu ketat sekali, makanan semua nggak bisa sembarangan, makanan yang dibuat juga harus melalui beberapa tahap juga gitu ya karena juga ya nggak mau dong kenapa-napa Pak Jokowinya gitu kan, jadi mesti dites juga segala macam. Iya, Memang lumayan ketat di situ oke. tapi overall sebenarnya dari kerja tim dapur di sana juga sama teman-teman di sana luar biasa, sangat membantu, banyak ilmu yang didapat juga, dan ya seru aja sih, seru aja. Mereka juga senang-senang aja kok, nggak yang kalau menurut saya nggak terlalu ribet lah, istilahnya kayak orang bilang, wah ribet di sana gimana? Nggak sih sebenarnya, asal yang penting kita ikutin aturannya aja. Kita harus Oke. mengerti bahwa ini adalah di Istana Negara dan ini produk yang akan diberikan untuk orang nomor satu di Indonesia gitu. Jadi ya Mhm. kita harus paham itu. Jadi sebenarnya kalau ikutin aturannya nggak ribet sih. Seru-seru aja. Oke. Oh, oke. Keren nih. Nah, sekarang pertanyaan ya dari sisi bisnis ya. Ini kan karena Hmm. merintisnya Masak TV ini ternyata udah dari tahun 2008 sampai sekarang ini Ya. berarti udah 12 tahun. Nah, dari Hmm. pertama itu merintis itu perlu berapa tahun ya sampai benar-benar bisa direcognize sama orang lain begitu. Dan apakah sewaktu membangun platform Masak TV ini, Chef Alvin pernah merasa putus asa nggak? Atau selalu on aja, selalu merasa optimis atau semangat atau gimana? Apakah ada yang bisa dibagi ilmunya Kalau buat kita semua? ya tadi sebenarnya kalau kalau melihat kapan kita mulai naik, sebenarnya gini, platform YouTube kita merasakan sekali kok eranya masih dari dulu subscriber cuma 500 orang, tiba-tiba Oke. jadi 10.000, tiba-tiba jadi naik Hmm. naik 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 terus gitu ya. Misalnya gitu. Hmm. Sebenarnya itu cuma butuh sabar doang. Nah, kedua sebenarnya yang bikin kita naik banget pada saat itu adalah pas waktu MasterChef. Jadi ketika MasterChef mulai di TV segala macem, nah orang-orang jadi pada mulai nyari tuh. Wah, ada apa ya. Udah gitu sistem informasi juga makin kebuka juga. Akhirnya kita Hmm. udah mulai dikenal. Cuman kalau misalkan ditanya kapan kita ngedrop apa segala macem, kalau merasa putus asa sih enggak. Tapi kalau ngedrop karena bosen, iya. Karena tiap hari Oke. bikin resep apa segala itu ada banget gitu loh. Nah, Oke. cuman istilahnya kami tim selalu percaya bahwa suatu saat istilahnya platform yang kami buat ini akan jadi something gitu loh. Dan Yap, yap, kebuktian aja, katakan di yap. tahun 2011-2012 kita bisa lo ditunjuk sama Tastemade yang ya from nowhere Tastemade gitu tiba-tiba lo ini dong Hmm. produksiin untuk Tastemade Indonesia segala macam, kita kerjasama dan akhirnya jadi Oke. partner segala macam gitu kan, PH kita ya istilahnya kayak gitu ya. Hmm. Buat saya wah ini gila sih, Ya, ini sangat ini luar ya, biasa sekali, ya udah kita jalanin ya. lah gitu sampai sekarang detik ini ya kita percaya bahwa memang apa yang kita jalanin ya pasti membuahkan hasil dan ya puji Tuhan sekarang luar biasa sekali Hmm. gitu loh. Ya, 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 keren banget ya. Berarti memang perlu kesabaran ya. Hmm. Betul sekali. Oke, oke. Nah, oke. That's great. Kayaknya kita bentar lagi udah 45 menit. Cuman ini ada pertanyaan satu Hmm. lagi nih dari saya.
karena kan dulu Ya. katanya chef pernah ada cabang restoran di Medan. Berarti pernah dan bisa dibilang ada ke Medan dong dulu ya, waktu Ya, ada betul restorannya sekali. di sini. Mm-mm. Hmm. Jadi masakan Medan yang favoritnya Chef Alvin apa? Ini buat audience Medan ini. Wah, kalau aku sebenarnya kalau Medan ya, kota Medan ya. Ini aku selain kemarin kita sempat ngobrol tuh ada apa kopi pakai alpukat yang Kopi di Mat Sehat. itu Iya, ya, iya Mat Sehat. benar. Saya juga suka banget sama si soto Medan itu. Oke, soto sinar pagi ya. Heeh. Soto Oke, sinar pagi itu ya, enak banget sih, ya. itu Benar gawat sih. legenda. Iya, Terus juga oke. itu luar biasa sih, itu enak banget sih itu. Mhm. Apalagi ya paling di Medan ya. Di Medan paling kalau kita ngomong makanan Bataknya, saya suka banget sama ini. Si apa namanya, daun singkong tumbuk itu. Wah, itu luar Oke. biasa. Terus ada Ya benar. ayam napi nadar itu, wah itu enak banget sih, itu luar biasa enak-enak sih makanan sana sih. Ya, kayaknya chef perlu main lagi nih ke Medan. Iya nih, saya pengen banget ke Medan lagi nih. Mudah-mudahan Iya, kalau udah kelar pandeminya bisa jalan-jalan lagi. iya bisa collab bareng Home Indonesia juga. Nanti bakal diajak jalan-jalan, makan makanan yang enak. Tapi chef pas kemarin itu pernah ke chef sebenarnya suka kuliner masakan Chinese enggak? Iya, Pernah saya suka. tes nggak? Hmm. Oke. Nah, cuma pada Karena saat itu emang saya nggak sempat untuk makan masakan Chinese di sana. oke. Tuh. Oke, at least harus ngetes yang namanya kue tiao Medan. Oh, Iya. iya. Kalau kue Iya. tiaw Medan aja di Jakarta saya udah nyobain banyak. Oh, ya ini yang kue tiao Medan nih, kue tiao goreng Medan. Ya, tadi alarm saya sih udah bunyi ya, kayaknya udah 30 menit. Ya, kita cek Nah, ya bisa hasilnya. dicek deh sekarang. Oke. Ya. Apinya masih dibiarkan Ya. ya? Oke, kita cek dulu. Iya. Ini pasti udah Ini wangi banget, beneran wangi banget. pas dibuka wangi sekali. Oh, jadi pas dibuka itu hasilnya kayak steam kan? Sebenarnya. Iya bener kayak steam. Cuman sayang banget kayaknya lebih banyak cabenya chef ketimbang punya saya. Iya. Oke. Wah, ini wangi banget, chef. Iya. Aku nambahin Oke. lagi ini paling 15 menit lagi sih aku. Sebentar lagi. Oke, Karena aku tadi kita apinya nambah kecil lagi. sekali. Karena aku pelan-pelan masaknya slow. Oke. Nah, sebenarnya singgang ikan ini bisa diganti dengan ikan lain nggak ya? Oh, bisa banget. Bisa banget. Oh, Mau iya. pakai ikan laut bisa, mau pakai ikan mas. Oh, kalau ini kalau bisa pakai ikan yang dipakai untuk bikin apa tuh? Naniura. Sorry, ikan apa? Kalau ikan, kalau orang Toba, orang Batak Toba kan, itu suka bikin ikan naniura kan, yang ikan mas mentah itu. Nah, itu kalau ikan masnya dari sana itu luar biasa, itu enak sekali. Dagingnya manis banget. Oh iya, Iya. soalnya ikan laut ya. Iya. Oke, ya. Nanti coba deh saya tes dulu. Nanti kalau misalnya pas rasanya aku akan tes dengan ikan yang lain. Siap. Nah, Oke. Nah, jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya sama Chef Alvin. Bagi yang punya pertanyaan bisa langsung sebelum pas punya kesempatan bisa langsung nanya. Nah, jadi Chef Alvin cerita dong kegiatan sehari-harinya sekarang selain di Masak TV itu apa aja gitu. Oke. Kalau saya kegiatan hari-harian paling ya masih ngantor segala macem. Kebetulan lagi ngebantuin ada sedikit usaha kecil lah bareng calon istri saya. Nah,
Itu luar biasa selamat, sekali. selamat. Lagi Oke. kita lagi bikin untuk kayak misalkan jasa desain dan lain-lain gitu. Oke. Untuk produce Oh, desain-desain dan lain-lain. oke. Itu seperti desain, maksudnya desain undangan nikah seperti itu ya? Atau desain yang Sebenarnya lebih apapun ke... sih, biasanya kita kalau orang butuh kebutuhan untuk bikin brand gitu kan, mereka butuh desain Mhm. logonya dan segala macam. Nah itu biasanya kita ngerjain itu juga gitu. Oke. Oh iya. Wah, selamat ya. Kapan ini undangannya? Ya, ya. Oke. Kemarin, oke. Terus selain itu berarti apakah di Tastemade itu resepnya itu yang dibagikan di Tastemade Indonesia itu sama dengan yang dimasak TV? Biasanya sama atau harus Beda dong, berbeda gitu? beda, beda. Karena jujur Masak TV dan Tastemade ini walaupun diproduksi oleh satu PH yang sama, tapi sebenarnya kan target marketnya beda. Oke. Itu. Oh, oke, Nah kalau oke. misalkan Tastemade biasanya itu kita kalau bilang kelas target market ya ada A B C kan. Nah kalau si Tastemade Mhm. ini dia lebih ke B ke A, jadi medium to up lah. Gitu. Jadi memang untuk menu-menunya kalau Tastemade itu yang lebih praktis gitu loh. Terus yang menu-menu yang menarik juga beda lah dari sisi sudut pandangnya. Kalau masak TV itu biasanya yang lebih tradisional kayak gitu. Oke, lebih ke masakan Nusantara ya. Iya. Oke. Nah, ada yang komen ya, Chef suka banget sama ayam pinadar. Iya, tadi tuh ayam pinadar Iya, enak tapi banget tuh. Sama ini apa? Kejunya orang Batak tuh. Wah, itu enak banget itu. oke, Yang Junior orang Batak ya. susu dibikin cured gitu kan, susu dijadiin kayak kalau di India tuh namanya jadi panir, cuman kalau orang Batak tuh punya saya Galini Horbo. Nah, itu enak banget tuh. Dalini Horbo. Oke. Punya orang Batak tuh Kayaknya, juga enak. Saya favorit tuh. oh ya, berarti makin banyak alasannya kenapa harus datang lagi ke Medan ya. Iya. Betul. Nah, ya, ada yang nanya, Chef, ada nggak rencana bikin resto lagi? Tadi sebenarnya Chef Ada udah banget, pernah bikin ada resto. banget. Nah, kalau bikin resto saya udah pernah kemarin sama teman-teman saya, kebetulan akhirnya itu berjalan dengan teman saya keluar dari situ. Sebenarnya ada banget kita, aku udah targeting banget untuk bikin resto sendiri sih. Oke. Gitu. Oh ya, kalau Justru boleh malah tahu, rencananya malah luar biasa loh, nggak cuma resto doang. Kita pengen bikin brand fashion sendiri malah. oke, fashion brand, oke. Oh, berarti itu di luar Iya, soalnya dari apa kebetulan ya? calon istri saya fashion designer. Jadinya itu Oh rencana iya, kita memang luar biasa sekali sih. oke, oke. Kita doakan ya, Chef ya. Oke, eh, berarti, oh ya, tadi kayaknya ada pertanyaan yang kelewat nih. Bentar ya. Tolong di-share resepnya nanti. Oh ya, ini udah. Oke. Hmm, 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 hmm. Ada kebanyakan nih, nggak nampak. Nggak apa-apa. Nah, jadi dari Chef Alvin, biasanya di rumah itu paling sering masak masakan apa yang untuk diri sendiri gitu. Maksudnya, Mau diri eh sendiri. mm-mm. Eh, Kalau untuk diri sendiri kebetulan kalau kita di rumah nih masaknya macam-macam. Cuman yang paling lucu adalah ketika hari besar. Kalau hari-hari Mhm. besar itu masaknya justru pengen bikin yang nggak umum kayak di rumah-rumah orang-orang. Misalkan kalau misalkan hari besar gitu kan orang-orang pada bikin apa sih opor, pada bikin semur gitu-gitu kan, atau pada bikin. Nah kita kadang-kadang di rumah tuh kalau misalkan hari besar kayak waktu itu saya sempat bikin tema kita bikin barbecue aja lah. Hari besarnya Oh, barbecue temanya atau enggak hari besar kita iseng-iseng ini yuk makan-makan Middle East gitu kan, kita bikin nasi kapsah gitu kan kayak orang-orang Arab yang bener gitu, atau bikin nasi kebuli kayak gitu-gitu. Kita bikinnya makan-makan memang kadang-kadang biar nggak bosen gitu ya. Sama yang paling utama adalah kalau di rumah saya harus ada bakso, karena bakso ibu saya oh, tuh terkenal, sama harus ada mhm. rawon. Wah rawonnya nomor Oh, satu.
Oh ya, wah, ini kayaknya resep rawon sama baksonya ini lain kali harus di-share nih dengan audience homemade. Ini ada yang nanya nih dari Danu Ah, Prinasta. Kenapa sih mm-mm. masak itu bisa beda rasa padahal udah bener-bener ikutin resep yang udah ada? Jadi yang jadi masalah gini, kalau bikin roti itu adalah ilmu pasti. Tinggal ikutin resepnya, suhunya bener, jadi ikutin pasti sama. Tapi kalau udah bikin masakan kayak misalkan makanan utama ya, kayak contoh kita bikin hari ini, yang tidak boleh diikutin itu adalah garamnya. Garam, gula, dan lada. Itu jangan diikutin. Karena itu tidak ada ilmu pastinya. Karena sebenarnya banyak faktor banget yang memang yang bikin itu jadi beda gitu. Kayak contoh misalkan panasnya api yang dipakai, terus juga banyaknya protein yang dipakai, itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalkan untuk garam, gula, lada, bumbu penyedap misalkan gitu ya, itu lebih lebih baik ngikutin lidahnya sendiri. Makanya kadang-kadang orang masak itu ngasih garamnya di terakhir biar dia nggak takut keasinan. Sebenarnya yang jadi masalah kan gini, orang-orang itu takut masak karena takut keasinan gitu. Nah jadi kalau untuk garam, gula, lada, buat saya jangan pernah ikutin resep. Kalau untuk bikin makanan-makanan asin, makan utama ya gitu. Kalau untuk yang Oke. lainnya kayak cabai, bawang merah, bawang putih silakan ikutin. Tapi garam, gula, lada itu banyak faktor. Khususnya panas loh. Kadang-kadang kan hanya dibilang pakai api medium, tapi apinya mana nih? Api kompor listrik, api kompor portable, api kompor merek Ariston atau merek Rinnai, itu beda-beda gitu loh. Ada Oke. yang lebih besar, yang lebih kecil gitu kan. Tergantung berapa tekanannya. Itu dia. Makanya itu yang kadang susah, dan itu yang bikin itu jadi kita melatih diri kita adalah masalah jam terbangnya. Gitu. Entah kalau udah Oke. sering masak segala macam, tahu sendiri, oh ngatur api begini, ngatur ini begini, kayak gitu. Makanya Mhm. kadang-kadang kayak gini, yang paling gampang ketika ketika saya belajar dulu di kampus gitu ya, yang paling susah adalah membuat sesuatu yang dasar gitu loh. Kalau Mhm. teman-teman bilang bikin omelet yang bener itu gampang, silakan bikin. Tapi pada kenyataannya adalah bikin omelet itu ada tekniknya, yaitu sulit. Justru yang paling dasar adalah yang paling sulit Iya dibanding harus benar. bikin makanan yang terlalu ribet. Iya benar sekali, Chef. Aku setuju banget kalau dibilang seperti itu. Soalnya sampai sekarang malah menurut saya telur mata sapi itu susah banget. Karena kadang kadang jadi, kadang nggak jadi gitu loh. Nah, itu Iya. benar banget sih. Oke. Chef, kebetulan ini 2 menit lagi sesinya. Hmm? Nanti akan kita Ya, masuk kembali ya, kalau misalnya tiba-tiba udah habis. oke, sip. Oke. Jadi nggak apa-apa kita habisin dulu. Jadi aku juga setuju banget pas chef bilang itu kalau misalnya rasa seperti garam ataupun gula itu semuanya tergantung dengan diri sendiri ya, pribadi kita sendiri. Soalnya seperti saya dengan teman saya itu juga beda-beda. Banyak yang suka itu makanan Iya. manis, sedangkan saya itu nggak suka gitu loh. Jadi memang kalau kita ikutin resep itu bener banget loh, ini beneran ilmu banget. Berarti memang nggak boleh kita lihat takaran garam dan gulanya. Itu harus sesuai Hmm. selera. Kalau enggak kita tetap rasa nggak enak. Sedangkan mungkin di yang bagian resep itu udah enak banget gitu. Iya, Karena itu kadang-kadang gini, kalau untuk buku resep ya, kalau untuk buku ya. resep sendiri sebenarnya mereka tuh ada yang nulis gini, untuk garam, lada, dan gula gitu ya, secukupnya. Tapi ada mereka yang Oke. bikin ukurannya itu menurut kebutuhan gizi sebenarnya. Nah sekarang Oke. kalau untuk kebutuhan gizi, saya rasa juga itu belum terlalu sedap. Kayak tadi dirimu bilang ya, bahwa memang ya orang ada yang suka asin banget, ada yang nggak suka Ya. asin, ada yang sukanya lebih ke arah ke manis ya kayak gitu. Makanya kalau Mm-mm. untuk garam, gula, lada, saya bilang itu harus ngikutin kata lidah deh. Gitu. Jadi Iya nyesuaiin benar, sendiri aja. benar banget. Kayak ke Nah tukang ini, bakso lah. Tukang bakso iya. gitu kan pasti kan udah ngasih apa gitu. Oh ngasih cuka, ngasih garam Oke. sendiri kadang-kadang. Sorry, sorry Gitu banget, kan. ini udah 15 detik. Jadi kita end Ya, dulu, kita masuk lagi ke yang baru ya. Buat yang udah join, oke. kita join di yang baru. Oke, see you guys. Kita udah di part 2, jadi kita sambil menunggu Chef Alfinya. Tadi kita udah masak singgang ikan nila. Nah, ikan nilanya kita udah tutup dengan daun pisang dan taruh bumbu banyak.
Sekarang kita tinggal tunggu hasilnya, itu sebentar lagi. Kita tungguin Chef Alvinnya. Chef Alvinnya udah masuk. Aku invite dulu. Oke. Halo lagi, Chef. Ya. Yap. Ya, nggak terasa kita ngobrolnya udah sejam. Soalnya seru banget ngobrol sama Chef Alvin. Banyak sekali pertanyaan yang bisa ditanya. Jadi tadi nah, aku pengen nanya balik nih. Oh iya boleh, ya. Aku dari tadi nungguin itu, Chef. Soalnya aku pengen nanya balik sebenarnya gitu. Jadi biasanya kalau aku ketemu orang baru, pertanyaanku paling simpel gini. Di rumah makan apa? Di rumah sarapan apa? Di rumah mamanya masak apa? Nah. Oke. Oh, jadi nanyanya ke aku ya. Biasanya kalau sarapan sekarang akhir-akhir ini aku lagi ngetes makan sehat udah sebulan. Jadi kalau pagi itu smoothies sama bread sama roti ya, multigrain bread ya atau apa aja. Kadang sih enggak ya. Kalau misalnya aku karena lagi merasa pengen makan sehat, jadi biasa aku masukin itu dessertnya itu di pagi. Jadi kadang smoothies sama cake di pagi, tapi itu breakfast. Terus in between itu aku biasa ada snack, ada ngemil. Ngemilnya itu tergantung. Kadang lately ini banyak kan kayak apa ya, dark chocolate atau prune. Pokoknya yang lebih ke arah sehat, cuman sebulan ini aja. Habis itu siangnya biasanya aku masak nih, masakan yang simple aja. Kalau lagi rajin, kadang aku bisa masak yang lebih repot. Lebih repotnya itu ya lihat-lihat resep. Kalau misalnya yang simple itu yang nggak lihat resep, jadi yang mudah-mudah aja. Terus kalau malam itu biasanya sama dengan siang. Jadi sekali masak siang itu udah langsung sama malamnya, jadi nggak bingung lagi. Nah di tengah-tengahnya itu seringannya itu sih ngemil ya. Ngemilnya kalau misalnya pas lagi, soalnya kemarin pas mulai pandemi itu, jadi ngemilnya ini udah keterlaluan banget. Soalnya makannya itu selalu yang asal aja. Pokoknya ada apa aja makan terus. Jadinya merasa ya perlu lebih hidup sehat. Jadi akhir-akhir ini udah lebih terkontrol begitu. Itu sih, itu aja. Nah dulu mamanya di rumah masak apa? Atau neneknya di rumah masak apa? Oke, mama saya sih, mama saya sih biasanya masakan yang simple sih. Itu biasanya tetap ada satu menu sayur yang ditumis atau tetap ada satu menu sup dan satu lagi lauknya gitu, apakah ikan, apakah ayam dan nasi. Begitu sih. Tapi itu memang beneran jadi masakan rumahan. Beneran jadi sebenarnya pertanyaan itu saya pasti akan lontarkan ke orang baru. Kenapa? Karena dari situ saya tahu. Jadi saya jadi tahu gitu, udah banyak, ada makanan ini, makanan itu, segala macam. Apalagi kalau saya ke daerah gitu ya, ketemu dengan teman-teman, kayak kemarin saya sempat ke Binjai, ya kan? Nah saya sempat tanya sama dia gitu kan, namanya dulu masak apaan gitu. Awalnya dia aneh, ngapain sih nih orang nanyain mak gue masak apa di rumah gitu kan? Karena gue pengen tahu masakan daerah lo tuh apa sih segala macam. Yang paling gampang, pengen tahu resep-resep itu dari orang tuanya atau dari neneknya. Karena pasti banyak banget menu-menu yang istilahnya ya udah susah dicari. Soalnya kayak gini, itu sebenarnya adalah kendala. Itu kendalanya dari tim Masak TV ketika kita nyari resep gitu. Karena biasanya kan kita kalau lagi keliling, kita itu pasti bakal nyari makanan nih. Kita bakal makan kemana, hunting lah. Yang paling lucu kalau ke daerah timur, Indonesia Timur, itu adalah untuk nyari tempat makan yang jual makanan asli. Gitu. Karena menurut mereka itu kayak makanan asli saya, ngapain saya jual gitu kan, ya saya mendingan jual yang makanan-makanan yang tren aja gitu kan. Karena sebenarnya ya buat saya seorang turis
Ya, saya pengen nyari makanan asli kayak banyak orang-orang yang nggak tahu makanan Indonesia Timur salah satunya adalah embal. Embal itu adalah dari olahan dari singkong. Cuman yang jadi masalah Oke. singkong yang diolah itu menggunakan singkong yang ada sianidanya dan itu harus melewati proses sampai akhirnya bisa aman untuk dikonsumsi. Kayak gitu. Dan Oke, itu oke. benar-benar masakan kampung, masakan daerah. Saya bisa nyobain embal itu luar biasa sekali gitu. Makanya kasanah Oh, kulinernya Indonesia tuh luar biasa, cuman yang jadi masalah kadang-kadang kita suka lupa kita pengen mulai bisnis dari mana, padahal dari hal yang biasa kita makan di rumah aja itu banyak iya banget loh yang benar. bisa dijadiin sesuatu. Ini Iya tadi ada yang benar. sempat nanya nih, Mm-mm. itu pernah masak ikan bakar Manokwari, itu kan ikannya pakai ikan tongkol, bisa diganti pakai ikan lain nggak? Bisa banget sebenarnya, cuman memang lebih enak pakai ikan laut ya gitu daripada pakai ikan darat. Oke. Oh iya, tadi juga ada sempat nanya pas sebelum habis sesi yang pertama. Hmm. Itu dia nanya kalau misalnya singgang ikan yang sekarang kita buat ini bisa diganti dengan ikan tenggiri nggak? Ikan tenggiri. Sebenarnya bisa aja. Cuman kalau Mm-mm. saya sebenarnya menyarankan ikan yang teksturnya itu dia tidak keras ya. Jadi agak halus. Kenapa ikan nila, kenapa ikan mas atau ikan gurame gitu? Karena dia kan ketika dimasak, ketika dia kayak akan dikukus, di steam gitu kan, dia tuh lembut ikannya. Nah ini lebih enak kalau ikannya yang lembut daripada harus ikan-ikan yang keras kayak ikan tuna atau ikan tongkol tadi seperti itu. Bisa sih dipakai ikan apa aja pun bisa kok. Pakai ayam pun juga bisa enak Oh, gitu. pakai ayam ya. Berarti resepnya Hmm. sama ya? Resepnya Ya, sama ya? ayam ayam ada perbedaan. Ayam itu ada tambahan kemiri dan juga ada tambahan santan. Dan dia nggak pakai tomat. Oh, Dan oh nggak pakai oke. daun ini ya, daun ruku-ruku nggak pakai. Gitu. Oke. Oh, berarti kalau pakai santan itu gimana cara masaknya, Chef? Soalnya kan ini kan tidak ada santan ya, tidak ada Hmm. maksudnya nggak ada air sama sekali gitu. Jadi santannya itu langsung Nah jadi, dimasukin atau gimana? Heeh. jadi kalau misalkan pakai santan itu berarti bumbunya tadi dihaluskan semua, ya kan cabai, terus saya ada tambahan ada pakai jahe juga gitu ya, pakai kemiri, pakai bawang merah, Mm-mm. bawang putih gitu ya, itu dihaluskan sama cabai, terus dibikin kayak kuah gulai dulu, gitu, dimasak Oke. dulu, gitu kan sampai Mm-mm. matang, baru nanti dilumuri ke ayam, terus baru proses sama. Oh begitu. Seperti Oh ini. jadi oh oke. Jadi seperti dimasak duluan setengah matang dengan Iya, santannya. betul. Oke. Oh berarti tadi tambahannya itu adalah kemiri ya? Kemiri dan Kemiri, tidak pakai tomat. santan, pakai tidak pakai tomat, tidak pakai daun kemangi atau daun kuruku. Oke, wah ini tambahan resep lain lagi. Tambahan Nah resep. ini ikannya kalau sekarang dilihat itu langsung airnya keluar tuh. Air jusnya si ikan keluar, air jusnya tomat keluar, cabai keluar. Jadi makanya ini nggak perlu air, nggak perlu minyak, udah gini aja simple. Masaknya jadi dan enak dan seger banget. Yang penting tadi Iya. garamnya garamin sendiri. Jadi kalau nggak enak itu berarti garamin yang salah. Iya benar banget, benar banget. Iya benar. Soalnya memang memang benar ya. Tadi yang kita sempat cerita kalau kata Chef Alfi ini memang kenapa kadang kita ikut resep itu nggak seenak resep ya, karena personal preference setiap orang tuh beda untuk garam, gula. Jadi ada yang memang lebih suka manis, jadi resepnya itu lebih ke manis, jadi kita rasanya itu kurang Iya. enak atau ya dan sebaliknya. Ya soalnya kalau memang kalau saya yang masak, mama saya lebih suka makanan asin ya. Jadi Hmm. kalau saya nggak suka terlalu asin, sebenarnya saya suka makanan asin, cuman kalau saya rasa di makanan saya itu udah cukup. Tapi kalau dia yang makan, dia selalu mengatakan, oh iya ini kurang nih, rasanya masih hambar, kayaknya kurang. Nah jadi beneran memang tergantung preference tiap orang. Iya, Betul sekali. iya. Oke. Jadi apakah ikan kita udah siap disajikan? Oh, kalau saya sudah siap sekali nih. Udah Udah siap matang. ya? Oh, udah matang Iya. ya? Oke. Ya kita say ya. Iya. Oke. Kita lihat ya. Oke. Wow. Nah, kali ini udah benar-benar matang sih, Chef. Soalnya Iya. airnya udah keluar semua.
Wah, luar biasa. Oh. Tuh. Wah, wangi banget. Ya bener wangi banget. Enak nih. Hmm. Wah. Hmm. Rasanya bener-bener aku tes supnya aja ya. Airnya aja. Chef nampak nggak punya saya? Nampak loh. Uh, cantik banget. Iya, wangi banget. Aroma kemanginya, aroma daun Heeh. kunyitnya, semua keluar kan? Iya, semua keluar. Hmm, saya tes ya. Tes sama-sama. Hmm. Air dari ikannya sih manis banget, Chef. Manis dari ikannya udah keluar semua. Padahal Hmm. nggak ditambahin gula sama sekali. Terus Karena dari tomatnya juga garamnya kan udah manis. pas. Hmm. Hmm. Itu udah. Ini aku coba ini ya, ambil dagingnya dikit. Iya. Tuh. Uh, uh. Tuh, kelihatan Coba kan ikannya dagingnya mateng. sedikit. Oke. Ini aromanya sih enak banget ini. Ah, iya. Hmm. Uh. Hmm. Hmm. Enak, Chef. Hmm. Terus ikannya juga lembut banget. Ikannya Iya. lembut banget. Enak banget. Iya. Yay. Jadi kebayang ya kalau pakai ikannya, kenapa Oh. ikannya itu yang lembut kan? Pas dimakan tuh. Mhm. Iya. Wah, enak banget nih. Ya, biar aku tunjukin. Uh, keren, 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 keren. Ya, thank you Berhasil, banget buat berhasil. Chef Alvin. Iya, Iya, thank you banget ya sama-sama. udah ngajarin kita. Kita seneng Ya. banget hari ini bisa belajar banyak. It's an honor Hmm. really, soalnya bisa belajar dari seorang pakar. Ya, terus kita doain sukses buat Chef Alvinnya terus juga Terima untuk kasih. weddingnya. Ya, upcoming wedding buat Masak TV juga untuk project yang baru itu didesain Terima kasih. semuanya. Ya, kita doain. Terus buat Chef Alvin ada nggak pesan terakhir nih buat pemirsa Home Indonesia? Gimana? Sorry, maaf. Ada pesan-pesan terakhir nggak buat para viewer? Oh, buat para viewers, kalau aku gini, paling simpel. Jangan pernah takut ke dapur, terus yang penting dicoba aja buat masak, mesti berani. Yang namanya nggak enak itu artinya belajar, bukan yang namanya nggak enak tuh gagal ya. Nggak ada makanan yang nggak enak. Makanan itu cuma ada enak atau enak banget. Itu buat saya kayak gitu. Pokoknya beraniin diri ke dapur. Terus jangan lupa tonton Masak TV dan Tastemade Indonesia pastinya, itu aja. Dan Homemade Indonesia pastinya. Iya, tentunya. Ya, oke, thank you banget, Chef. Thank you banget. Ya. Ntar kita ngobrol lagi. Semoga bisa di lain kesempatan bisa belajar lagi dari Chef Alvin. Oke? Dadah. Ya, sampai jumpa, Chef Alvin. God bless Sampai you. jumpa. Bye-bye. Bye-bye.